play-in MDL kali ini, dan kita melihat di sini Roger menjadi pilihan dari OP Esports. Siap, kali ini sudah langsung diamankan aja seorang Roger. Yes. Oke, ini adalah komposisi kedua tim nih, Tal. Ini adalah komposisi kedua tim yang game terakhir yang menang akan menjadi dapat MDL slot. Siapa? Kiri atau kanan? Aduh, berat ya kalau dari draft pick. Kok itu dari draft pick jadi berat? Iya sih. Berat loh, cukup imbang. Cukup imbang, iya. Benar-benar tergantung gameplay emang. Apalagi kita ngelihat adanya Carmilla sekarang. Iya. Yang jarang banget ada. Itu yang gue kepo sih. Di Land of Dawn betul banget. Tapi kalau dari segi draftnya, ada Elise sih. Aku OP deh, karena Elise late game-nya. Jadi early-nya balance. Bener. Oke, kalau gitu karena gue suka nih Carmilla pick. Oke. Karena baru, sesuatu yang baru, sensasi yang baru. Yes. Jadi gue langsung pilih Paps, tetapi langsung ya itu. Oke, kita menuju ke Land of Dawn di match ketiga, match terakhir. Dan di game yang ketiga pula, game penentuan apakah Paps akan menuju ke MDL slot atau justru OP yang akan menuju ke MDL slot. Iya, buat kalian yang punya OP nih masing-masing, langsung aja di spam ya di kolom komentar kalian lebih suka komposisi Paps Esports atau OP Esports. Iya, kali ini sudah mulai di clear aja di area mid lane. Wah, kepo banget sih. Kepo parah. Iya, Carmilla gimana nih? Carmilla nih apa ya namanya ya, kontribusinya ya. Oh, tetapi tampaknya di sini kita bisa melihat di sini Hayabusanya sudah low. First blood langsung diamankan oleh tim dari OP. Iya, sekarang posisinya dari Hayabusa juga cukup terkepung ya, terkena sandwich depan belakang, maju salah, mundur salah, dan akhirnya berhasil didapatkan first blood kali ini oleh tim OP. Sisi lain, Flocky mencoba untuk nge-clear aja minion di area tengah dan mencoba untuk membantu Vanessa yang tadi buffnya di-invite oleh seorang Erchan, mencoba untuk disekaratin. Masih bisa selamat dengan adanya ejector dan disusul juga oleh keberadaan dari seorang Kyle. Oke, kita bisa lihat di sini tim dari OP cukup objektif, mereka masih bergeraknya cukup efisien bisa dibilang Talia. Yap, cukup efisien, masih bisa aman. Masih bisa pukul mundur lagi. Masih bisa pukul mundur, mengetahui Johet dan Matilda sangat kuat di early game ini ya. Mereka harus cepat-cepat cover atau tetap give pressure. Tapi ternyata sudah ada triple sweep yang dikeluarkan oleh seorang Saber, membuahkan hasil yang cukup baik. Didi Poncang langsung harus terpulang ke area base, sementara itu Cheesecake masih bisa mempertahankan dirinya dengan darah yang cukup sekarat. Di sisi lain, Kyle dan juga Kagura sama-sama harus lebih menahan diri. Yes, benar banget. Selagi itu terjadi, tampaknya Roger sudah mulai mencicil turtle yang pertama. Yes, benar banget, dan kita bisa melihat di sini masih berjalan ya. Era baru segera hadir guys. 13 Agustus marker calendar, tetapi kita bisa melihat di sini lapu-lapu sudah membuka Brave Spiders di bagian turtle. Ya, sudah membuat Brave Spiders sekali ini. Turtle harus di reset. Sudah mulai dicolek-colek aja, di poke, dicicil oleh seorang Saber kali ini. Apakah akan ada terjadi kontes atau bahkan free aja? Benar, ternyata free. Turtle yang berhasil diamankan dengan retribution seorang Vanenzi. Masih free, mereka lepas ya kayaknya. Roger tidak mau terlalu memaksakan. Dan kita bisa melihat di sini Alice-nya mau coba di pressure lagi nih sama teman-teman dari Paps. Betul banget, tapi di situ juga sudah ada Archan ya, yang memberi info bahwa Cheesecake menuju ke area top lane juga. Benar banget. Dan kita bisa lihat dari Ozzy N1 diberikan space untuk farming terlebih dahulu di early game. Sebelum menit kelima ya, dia harus menjadi fat dulu. Akhirnya join war, dan ini dia blood out sudah di pop up untuk mendapatkan stack dan juga nge-clear minion di area top lane. Iya, benar banget. Untuk sementara di bagian untuk kedua tim lah, belum ada terjadi agresif banget ya. Masih kalem aja, junglernya juga masih sama-sama farming, masih belum ada yang komit gue mau atau turret atas, turret bawah, masih rotasi santai aja bisa dibilang. Ya, karena posisinya juga Elise ini harus bermain aman ya, masih ngumpulin stacknya dulu pelan-pelan. Jadi dia juga di early belum terlalu kuat.
belum terlalu bahkan butuh coveran dari seorang Johet dari tadi. Bener. Dan ini sudah mulai dicicil, sudah mulai di zoning out, dipukul mundur karena 3 pemain dari seorang Paps berusaha untuk mendapatkan gold shieldnya dan menumbangkan di area top turret, tetapi sudah datang bala bantuan. Ercan bersama dengan Kylie langsung membackup keberadaan dari seorang Elise. Oh my god, kita lihat Kagura sudah mendapatkan Yin yang overturn-nya, tetapi sampainya agak sedikit miss. Turtle Eagle dikeluarkan, tetapi masih ada Flea Shadow Kill pun dikeluarkan. Tampaknya di sini 2 member Roger-nya harus take down, 2 member benar saja harus tumbang dari teman-teman dari OP. Iya, Johet juga disusul, tapi ternyata sudah beberapa fighter Velocity cukup sekarat, masih berusaha untuk menggocek, tapi ternyata flicker ke area belakang hanya untuk mendapatkan seorang Kagura dan berhasil execute yang sangat baik, berhasil diamankan oleh Fazi. 1 tukar 2 untuk pertukaran di bagian mid lane tadi. Lapu-lapu membayar sedikit ya, meskipun tidak balik modal tetapi bayar sedikit atas 2 membernya. Yes, eksekusi yang baik sekali Eksekusi ya. yang baik. Walaupun dia harus mengorbankan spell flickernya, tapi di sisi lain Poisey di area bottom lane berusaha untuk mendapatkan gold shield tapi masih belum berhasil. Yes. Karena dari teman-temannya juga Saber ingin mengamankan Turtle terlebih dahulu. Triple sweep mengangkat ke arah seorang Kyle, masih bisa bertahan dengan guiding miss, dilemparkan bahkan diselamatkan oleh ejector dari seorang Archan. Yes, Windtalker sudah diamankan oleh Roger, memberikan confidence untuk memberikan maju, tetapi tampaknya Turtle yang kedua dilepas untuk ke arah Paps. Yes, dilepas aja kali ini dari seorang Kyle, tidak ingin mengambil resiko, dia recall terlebih dahulu. Sementara itu Paps beramai-ramai bergerak ke area bottom lane, berusaha untuk mengganking 3 versus 3. Oh, ternyata sekarang datang seorang Flocky. 4 versus 3. Apakah akan ada terjadi skirmish di area bottom lane? Tapi ternyata dari Vanenzi berusaha untuk mendapatkan Little Wanderer terlebih dahulu. Yes, benar banget. Kalau dari 3 item Carmilla sudah mengarah ke arah dominance langsung. 3 lawan 1 di sini tampaknya terlalu berat untuk lapu-lapu, tetapi dengan bravest fighter-nya dia berhasil kabur. Tetapi tampaknya turret di bagian bawah harus hilang. Langsung aja ditabrakin juga di sisi lain, di sisi atas dengan Unstoppable Force, tapi masih bisa bertahan seorang Ray dengan Quad Shadow-nya kali ini. Shuriken-nya pelan-pelan namun pasti ingin nge-clear di area top lane. Quad Shadow udah dibuka lagi, mencoba untuk mencuri crab tapi masih belum berhasil. Sementara itu berpindah ke area mid lane, Poisey mencoba untuk membackdoor tapi masih ada bala bantuan yang cukup kuat dari teman-teman OP. Yes, benar banget. Kedua tempo pun sudah mulai turun, tetapi tampaknya Poisey lagi dan lagi menghancurkan turret di bagian bottom lane. 2 turret di bagian bawah sudah hilang, lapunya tidak bisa berbuat banyak. Yap, lapu-lapu tidak bisa berbuat banyak dan harus merelakan objektif turret di area bottom lane. Kali ini Cheesecake mencoba untuk menzoning, mencoba untuk mempersempit ruang gerak yang dimiliki oleh seorang Kyle, dan cukup untuk mempukul mundur seorang Matilda. Iya, benar banget. Dan oh my god, di bagian atas tampaknya lapu-lapu tidak bisa menahan damage dari seorang Pakito, dan tampaknya di tengah double kill oleh Kagura di sini. 3 member dari OP harus hilang, bahkan 4 member dari OP harus pulang. Iya, shadow kill yang sangat baik sekali dimulai dan dibuka oleh seorang Ray, dan kali ini dari seorang Poisey berhasil mencuri purple buff yang dimiliki oleh OZN1. Langsung bergerak ke arah objektif di area mid lane, berhasil men-secure 1 kali lagi turret di outer mid lane. Iya, Turtle Camp yang terakhir bisa dibilang sudah bangun, dan kali ini OP Esports mereka berbahaya. Mereka harus berhati-hati karena semua tier 1 turretnya atau outer turretnya sudah hancur untuk tim dari OP. Yap, kali ini Archan perlahan namun pasti head flicker ke area belakang, mencoba untuk menggocek. Ternyata Poisey mengincar seorang Roger, tapi ternyata langsung digepuk rame-rame, dihadang rame-rame. Seorang Poisey harus meregangkan nyawa, menahan damage dari 4 orang. Lagi dan lagi, tetapi meskipun ter-take down, Paps mencari kompensasi dengan menghancurkan turret di bagian atas. Kali ini Paps pelan-pelan memilih objektif daripada fight di sini, Talia. Yap, kali ini Ray mencoba untuk nge-split push aja di area top lane dan berhasil bahkan mendapatkan inner turret di area top lane, menyisakan inhibitor di top lane dan juga bottom lane kali ini. Yes, benar banget. Dan untuk saat ini OP mereka harus berhati-hati karena lama ruang gerak mereka makin sempit, Tal. Turret mereka lama-lama hancur, dan Paps mereka habis mereka mendapatkan item baru mereka mau war. Mereka sistemnya nyulik-nyulik pelan-pelan cari objektif. Yes, mereka perlahan-lahan namun pasti ya. Iya, 2 assassin loh. Game kedua juga Hayabusa Link, sekarang 2 assassin juga, Saber sama Hayabusa. Mereka tahu banget cara mainin 2 assassin itu gimana kurang lebih. Ya memang ini sudah comfort gameplay. Comfort gameplay. Ya, sudah comfort gameplay mungkin dari Paps Esports itu sendiri.
Kali ini dari seorang Vanezi juga masih berusaha untuk mengumpulkan pundi-pundi emas, pundi-pundi gold lagi untuk tetap meliding dari segi network yang kali ini sudah berbeda 5.000. 5.000, tapi mungkin satu tim fight bisa mengubah segalanya ya. Mungkin dari OP mereka harus bersabar. Mereka harus mencari momentum di mana PUBG Esports blunder sedikit saja dan langsung dieksploitasi oleh teman-teman dari OP. Bener banget, dan kali ini kita bisa melihat masih berusaha untuk bermain pasif, masih berusaha untuk bermain hati-hati, defensif dulu dari pemain OP karena mereka tahu mereka lagi terpressure. Benar banget. Oh, tetapi tampaknya di sini dua member harus knock out. Roger pun menjadi korban pertama dan bahkan double kill oleh Pagito. Akankah mereka mau lebih? Tampaknya 4 member harus tumbang. Oh, hampir 4 member. 3 member saja harus tumbang di bagian atas. Betul, di sisi lain Shadow Kill-nya belum berhasil menumbangkan seorang lapu-lapu. Masih berdiri kokoh di area turret base dan tadi juga di top lane. Bagus banget dengan Soul Bloom yang guiding win. Jadi yang jeleknya seorang Matilda masih bisa menyelamatkan nyawanya. Dan ini adalah kesempatan bagi PUBG Esports untuk mensecure Lord yang pertama. Belum enhance tetapi ini Lord, dan langsung saja disecure begitu saja oleh teman-teman dari PUBG. Oh, ini yang opportunity dikeluarkan, tetapi tampaknya Joehead masih bisa menggunakan prosotan tadi untuk kabur. Betul sekali, dan kali guiding ini win, guiding win, bukan prosotan, guiding win ya. dan kali ini juga Lord sudah berhasil diamankan ya oleh teman-teman dari PUBG, menuju langsung ke area inhibitor di area top lane. Apakah bisa diruntuhkan atau dari OP masih bisa mempertahankan inhibitor mereka? Oke, kita melihat Lord akan march di bagian bottom lane, bagian top lane maksud saya, dan kita bisa melihat di sini 5 member dari kedua tim masih berdiri. Dan kita melihat akankah ada blunder dari PUBG atau OP lah yang tidak bisa mendefend Lord pertama tersebut. Yap, ini dia sudah masuk lagi ke area mid lane, berusaha untuk mendapatkan inner turret dari teman-teman PUBG ini. Berhasil benar aja didapatkan oleh PUBG. Lord kali ini langsung PUBG sebentar lagi menyerang karena ini better. Di sisi lain di Boncang berhasil di solo kill oleh keberadaan dari Hayabusa. Brevizer ke area depan coba untuk menahan Lord tapi belum berhasil, bahkan harus tumpang inhibitornya di area atas. Dan ini dia bahaya banget, lapu-lapu juga harus tumpang oleh seorang Carmilla, bahkan base-nya terbuka lebar. Apakah akan objektif kali ini teman-teman dari Pasir Circling Eagle ke area depan, ke area Cheesecake masih bisa bertahan, malah justru base-nya yang sekarat dan berhasil dimenangkan oleh tim PUBG. Mereka berhasil langsung lolos mensecure 1 slot di MDL. Wow.